Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah surah Al-Fatihah. Sebelum kita melanjutkan, coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Kemudian, tahukah kalian apa hubungannya surat Al-Fatihah dengan gambar-gambar ini? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Pada awal pelajaran ini, marilah kita buka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan bagian dari surah yang ada di dalam Al-Quran, bahkan menjadi awal surah dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita akan mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan rukun salat, artinya surah yang harus atau wajib dibaca setiap sholat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Setiap huruf akan mendapatkan pahala, termasuk membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah mengartikan surah Al-Fatihah. Mengartikan atau menerjemahkan surat Al-Fatihah merupakan cara kita untuk memahami isi Al-Quran. Oleh karena itu, dengan bimbingan Bu Guru, kalian bisa mempelajari arti atau terjemahan dari surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu, simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam surah Al-Fatihah, ayat pertama adalah basmalah. Jadi, bacaan basmalah tidak bisa dipisahkan dari surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu, surat Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, termasuk
bacaan basmalah. Jadi basmalah adalah ayat yang pertama. Sekarang kita akan memahami isi kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Banyak ayatnya, ada 7. Surat Al-Fatihah tergolong surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Siapa yang tahu? Karena diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran, artinya induk Al-Quran, karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang, karena selalu dibaca dalam sholat di setiap rakaatnya. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah wajib dibaca setiap sholat, tidak boleh ditinggalkan. Jadi, kalau kalian sholat tidak membaca Al-Fatihah atau lupa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, sekarang isi kandungan dari surat Al-Fatihah antara lain yang pertama, berisi keimanan. Allah SWT adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karenanya, di ayat yang kedua dan ketiga, Allah memerintahkan manusia untuk memuji Allah dan menyebut namanya. Yang kedua yaitu hukum-hukum dan pelajaran. Hukum-hukum dan pelajaran yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah SWT. Itu merupakan pelajaran bagi kita untuk senantiasa memuji kepada Allah SWT. Alhamdulillah, materi surah Al-Fatihah sudah selesai. Semoga apa yang Bu Eni sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.